Aku sambil nunggu ini deh yang masuk. Halo, selamat malam sahabat sehatku semua. Apa kabar? Semoga sahabatku semua sekarang dalam keadaan baik ya. Oke. Ini sambil nunggu yang lain join, saya perkenalan dulu ya. Oke, senang sekali malam hari ini saya Sri Andriani akan memandu IG Live dengan topik Ingat Demam Berdarah, Ingat 3M+. Yang nantinya topik ini akan dibahas langsung oleh dokter umum dari Klinik Kusuma, yaitu Dr. Awal Safar. Pasti teman-teman yang udah sering berobat di Klinik Kusuma udah nggak asing lagi nih dengan dokter satu ini. Ngomong-ngomong tentang penyakit demam berdarah, pasti teman-teman udah pada tahu ya, udah sering dengar nih demam berdarah itu apa. Oke. Mengingat juga kasus demam berdarah ini di Batu Kajang sedang meningkat berdasarkan data dari Klinik Kusuma. Baik. Sebelum kita masuk ke topik IG Live, saya juga mau menginformasikan nih, mungkin teman-teman yang nonton di sini juga ada yang belum tahu kalau kalian bisa loh daftar secara online untuk kunjungan ke poli umum, poli gigi, fisioterapi, daftar dokter spesialis, atau kalian yang akan melakukan swab PCR atau antigen, kalian juga bisa daftar online ke nomor yang ada di bio. Nanti kalian langsung akan tersambung ke customer care officer, jadi kalian nggak perlu nunggu datang ke klinik langsung tuh untuk daftar, jadi kalian nggak perlu ribet. Oke. Sebentar. Oke, untuk dokter awalnya udah ada. Tanpa berlama-lama langsung aja ya kita undang dokter awal untuk join ke live kita untuk membahas topik IG kita kali ini. Mohon ditunggu. Saya juga mau menginformasikan nih kalau di sini. Halo dok, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Sri bagaimana? Saya baik juga dok. Boleh diceritain nggak dok, hari ini kegiatannya ngapain aja dok? Hari ini kalau di Kusuma ya sesuai dengan jadwal ya. Biasanya dari pagi sampai siang itu poli, lanjut jam 12 sampai jam 6 tadi itu UGD. Ya, malam ini kita sharing sedikit lah tentang satu penyakit yang lagi hits di masa pandemi. Berarti baru aja selesai ini ya dok ya, dari UGD ya dok ya? Iya betul. Oke. Terus boleh kenalin diri nggak dok buat sahabat Kusuma yang akan mengajukan pertanyaan di saat ujian berlangsung dok, karena nanti ada 2 pertanyaan menarik yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kan dok diperkenalkan dirinya. Oke. Sebelumnya ini suaranya jelas atau bagaimana? Soalnya di sini suaranya kecil. Suaranya jelas sih, suara saya kurang jelas ya dok? Jelas ya? Oh ya, oke. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Dr. Awal, bergabung di Kusuma itu per bulan April tahun lalu, jadi sudah sekitar berapa ya hitungannya? Ya hitung sendiri lah. Sudah hampir setahun.
Terus kemarin dikasih tugas sama teman-teman dari CCO Klinik Kusuma untuk sharing satu penyakit yang sebenarnya tidak asing lagi ya. Ini sudah dari kecil kita sudah sering dengar DBD, tapi mungkin masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang penyakit ini, atau mungkin yang salah kaprah, atau belum tahu cara pencegahannya seperti apa, terus apa perbedaannya dengan penyakit yang lain-lainnya. Itu sih yang akan kita bahas malam ini. Langsung aja kali ya dok ya, kita masuk ke topiknya. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. Itu maksudnya gimana sih dok? Ingat 3M+ itu apa sih dok? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, jadi kemarin kita topiknya adalah ingat DBD, ingat 3M+. Jadi 3M ini bukan nyontek sama COVID ya, tapi memang dari dulu 3M itu sudah ada sebelum ada COVID. Nah, tapi 3M-nya itu apa? Itu beda ya, jadi nanti beda. Nah, sebelumnya kemarin saya juga lihat sudah ada begitu banyak pertanyaan di kolom komentar ya tentang DBD, terus apa pertanyaan tentang DBD dan segala macam itu. Nah, pertanyaannya sih cukup kritis ya. Jadi sebelumnya saya mungkin akan jelaskan sedikit apa sih DBD itu. Jadi kita kenalan dulu dengan penyakitnya. Nah, jadi selama ini kebanyakan dari kita itu menganggap penyebab dari DBD itu adalah nyamuk. Padahal sebenarnya DBD itu disebabkan oleh virus. Jadi dengue virus. Nyamuk Aedes aegypti ini cuma sebagai vektor atau perat. Seperti yang saya jelaskan, dengue fever itu disebabkan oleh dengue virus ya. Jadi virus ini berkembang di dalam tubuh nyamuk, kemudian nyamuk ini menggigit manusia lainnya, dan akhirnya terjadilah viremia. Nah, virus itu adalah kondisi yang terjadi infeksi virus di dalam darah pada manusia. Nah, waktu viremia ini terjadi, infeksi virus yang masuk ke dalam darah manusia menyebabkan sel darah putih di dalam tubuh kita ini berperang melawan si virus ini. Dia melakukan sitokin, interferon, dan sebagainya untuk melawan. Jadi itu senjata dia untuk melawan virus ini. Nah, ketika perlawanan itu terjadi, maka gejala yang muncul adalah bisa gejala demam, atau nyeri otot, atau yang paling dengar ya, di kalangan medis, mungkin di kalangan awam, adalah gejalanya mirip flu. Jadi mirip-mirip dengan infeksi virus lainnya. Jadi hampir sama dengan COVID, sama dengan iran nafas yang disebabkan oleh virus, influenza, itu mirip gejala. Dan hampir sama dengan semua penyakit yang disebabkan oleh virus, dengue fever ini pun adalah penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya. Jadi self-limiting. Nah, nanti kita akan lebih banyak bahas lagi kira-kira penanda dari penyakit demam berdarah. Tadi kan bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh dia di sana dan dilawan oleh putih yang kita punya. Ini semakin memperbanyak diri, kita tidak senang pastinya ya, karena ini tidak hanya akan sampai ke level darah saja infeksinya, tapi saja sampai ke hati, sumsum tulang, atau sampai ke sumsum. Virus ini masuk ke sumsum, maka dia akan menyebabkan penurunan dari sel-sel darah, termasuk juga sel darah trombosit, sel darah pembeku. Maka dari Halo dok. Oke, ya halo. Sorry. Iya, dok. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, tadi kita sudah sampai virus ini
masuk ke fungsi tulang, dia menekan produksi sel darah trombosit turun, akhirnya terjadilah berdarah. Dok, mohon maaf dok, suaranya Halo? agak jelas lagi dok, agak sedikit noise. Ya, oke. Halo. Halo? Sudah. Udah, dok. Oh, sorry. Tunggu, saya. Oke. Halo, tes. Sudah. Iya, udah lumayan dok. Silakan dok. Oke. Nah, jadi penekanannya di sini, demam dengue itu tidak selalu jatuh pada demam berdarah dengue. Jadi demam dengue itu cuma fase ringan dari penyakit ini. Tapi kalau sudah terjadi penurunan trombosit yang drastis, maka kita sudah sebut dia demam berdarah dengue. Nah, terus ketika demam berdarah dengue ini sudah terjadi, maka resiko perdarahan pun menjadi lebih besar. Nah, itulah kenapa pasien-pasien yang datang ke klinik bisa saja datang dengan manifestasi perdarahan yang beraneka ragam. Ada yang mungkin cuma bintik-bintik merah, ada yang ruam-ruam kemerahan, ada yang sampai mimisan, bahkan mungkin ada yang sampai muntah darah atau mungkin perdarahan saluran cerna. Jadi tidak terlihat tetapi BAB-nya mungkin kehitaman. Nah, itu bisa saja karena ada perdarahan di saluran cerna atas ya, misalkan lambung dan sebagainya. Namun yang tidak menyenangkan, semua pasien itu gejalanya beda-beda. Bahkan ada yang datang tanpa gejala manifestasi perdarahan seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah kenapa ketika pasien datang ke klinik, beberapa fasilitas kesehatan itu yang mungkin minim tidak punya fasilitas untuk melakukan pemeriksaan darah, maka melakukan yang namanya Rampelli test ya. Jadi dilakukan pengukuran tekanan darah, setelah itu dibendung beberapa menit, dan setelah itu kita melihat apakah ada bintik-bintik perdarahan yang muncul setelah tes bendung tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi menarik juga pada kasus DBD adalah fase demam yang seperti pelana kuda. Jadi biasanya demam itu muncul di 3 hari pertama, setelah itu hilang mendadak di hari ke-4 sampai ke-5 dan mulai muncul kembali di hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah, ini yang justru berbahaya karena beberapa mungkin orang tua pasien merasa anaknya sudah membaik setelah demamnya hilang, padahal ternyata itu adalah fase kritis. Itu adalah fase di mana trombosit turun secara drastis dan justru demamnya menghilang, seperti itu. Nah, pada fase ini yang sangat kita takutkan adalah terjadinya dengue shock syndrome ya. Jadi di mana permeabilitas atau lapisan pembuluh darah menjadi lebih longgar sehingga darah itu rembes keluar. Itulah kenapa penyakit ini kita sebut demam berdarah. Jadi perdarahannya tidak terlihat di luar, tetapi darah yang seharusnya tetap di dalam pembuluh darah rembes keluar. Nah, itulah kenapa pasien kadang tiba-tiba kondisinya drop. Nah, terus yang menarik juga karena pasien-pasien mungkin selama ini sudah banyak googling ya, browsing, membaca di internet, jadi mereka hanya fokus pada trombosit. Padahal sebenarnya yang penting pada kasus DBD bukan trombosit. Biasanya setiap kita mendapatkan pasien, khususnya di klinik Kusuma ya, kita pasti melakukan pemeriksaan darah rutin. Nah, dari pemeriksaan darah rutin itu kita melihat HB, hematokrit, dan trombosit. Nah, yang paling penting di antara tiga ini adalah
hematokrit. Karena hematokrit ini memperlihatkan bagaimana konsentrasi darah di dalam pembuluh darah. Jadi seberapa banyak cairan dibandingkan sel darah yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, semakin tinggi hematokrit, maka semakin sedikit plasma atau cairan di dalam pembuluh darah. Maka itu bisa mengindikasikan bahwa telah terjadi rembesan pada darah. Darah dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah, seperti itu. Jadi sekali lagi, biasanya kebanyakan keluarga pasien atau masyarakat itu ribut soal trombosit sampai banyak mitos ya, bahwa harus minum ini biar trombositnya naik dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di tanya jawab. Nah, terus virus dengue ini dia punya 4 jenis serotipe. Jadi ada serotipe 1, 2, 3, dan 4. Biasanya 1 dan 2 itu yang paling ganas. Nah, itulah kenapa orang yang sudah terkena demam berdarah atau dengue fever itu akan bisa terkena sampai lebih dari 1 kali, karena ada jenis serotipe. Jadi mungkin ada 4 jenis serotipe. Jadi mungkin pas pertama dia terkena serotipe yang pertama, terus yang kedua dia terkena virus dengue yang serotipe kedua, seperti itu. Nah, yang menarik juga dari DBD adalah si Aedes aegypti-nya ini, ya. Jadi kalau kita bicara soal penyakit menular, yang kita bicarakan adalah agennya, host, dan environment-nya, jadi lingkungannya. Nah, di sini si host-nya itu adalah si nyamuknya, ya. Sedangkan yang ditularkan adalah manusia. Nah, lingkungannya ya, nanti kita bicara soal lingkungannya seperti apa. Kita bicara soal si nyamuknya dulu. Nah, yang menarik di DBD adalah nyamuk yang bisa membawa virus dengue itu cuma Aedes aegypti. Jadi nyamuk yang sehari-hari kita lihat, yang bersiliweran, yang berbunyi keras itu ya, itu kan dia jenis nyamuk yang culex ya. Nah, itu tidak akan membawa virus dengue. Nah, yang menarik dari si nyamuk ini, yang menggigit itu cuma betina. Terus biasanya dia suka hidup di air yang jernih. Jadi dia justru tidak suka air yang kotor. Itulah kenapa kalau misalkan ibu-ibu di rumah mungkin punya vas bunga, sebisa mungkin untuk mengganti airnya sesering mungkin. Atau mungkin ya nanti kita bahas soal pencegahannya, karena itu ada kaitannya sama 3M Plus itu. Terus ciri khas dari nyamuk ini, dia warnanya coklat kehitaman, kira-kira ukurannya 3-4 cm, terus di sisiknya dia garis putih keperakan, jadi lebih perak dia. Terus punggungnya biasanya ada 2 garis vertikal kiri dan kanan yang sejajar. Nah, itu biasa ciri-ciri ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, dia itu sukanya hidup di tempat yang sejuk dan lembab, terus bertelur di air jernih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dia justru tidak suka air yang kotor. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita di Indonesia ini kan rata-rata WC kita itu punya bak ya, sebisa mungkin itu punya penutup, karena kalau misalnya kita jarang pakai atau mungkin jarang kuras, maka itu adalah tempat yang sangat nyaman untuk nyamuk ini berkembang biak di situ, menitipkan telurnya di situ dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini umurnya biasanya sampai 10 hari. Setelah 10 hari dia akan mati. Tapi masalahnya si nyamuk yang mati ini meninggalkan telur ribuan ya. Jadi ratusan bahkan ribuan telur. Jadi membuat generasi baru dari Aedes aegypti ini. Nah, terus jarak terbangnya adalah 100 meter. Itulah kenapa ketika kita memeriksa pasien dengan demam di bawah dari 7 hari,
biasanya kita tanyakan apakah di sekitar rumah dia di jarak radius 100 meter ada yang terkena DBD. Kalau misalkan itu ada, maka itu juga menjadi satu data yang bermakna untuk menegakkan diagnosis dari demam berdarah dengue. Terus yang khas lagi dari nyamuk ini, dia itu justru munculnya di pagi hari. Jadi di sekitar jam 6 sampai jam 9. Jadi ini sebenarnya maknanya adalah sebisa mungkin kita bangun di jam segitu ya. Jadi jangan tidur di jam segitu. Karena justru nyamuk ini keluar di jam segitu. Kenapa? Karena di saat itu cuaca lagi sejuk-sejuknya. Nah, setelah itu lewat dari jam 9 biasanya nyamuknya akan menghilang karena mulai panas. Nah, setelah itu sore jam 3 sampai menuju jam 5 atau maghrib, nah itu mulai muncul lagi nyamuknya. Nah, itu juga yang khas dari nyamuk ini. Oke, mungkin itu dulu pengantarnya. Bisa dilanjutkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Berarti nyamuknya ini lebih suka di tempat yang sejuk seperti itu ya dok ya? Iya. Dan suka di tempat yang air yang bersih seperti itu. Ya, betul. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi misalkan di masa sekarang ya, jadi di hampir seluruh Indonesia ini kan lagi musim hujan. Nah, kalau misalkan musim hujan, terus ada cekungan tanah di sekitar rumah, itu kan bisa menimbulkan genangan. Nah, genangannya itu biasanya jernih dia. Nah, itu pun bisa menjadi tempat yang sangat empuk lah untuk si nyamuk ini berkembang biak di situ. Atau mungkin ibu-ibu yang selama pandemi suka memelihara bunga, biasanya rata-rata ibu-ibu itu menyimpan piring di bawah pot bunganya. Nah, piring itu katanya untuk biar tetap dapat air ya, si bunga ini. Tapi biasanya ada genangan yang jernih di situ. Nah, itu pun bisa menjadi lingkungan yang sangat baik untuk nyamuk ini berkembang biak. Jadi sebisa mungkin di rumah jangan ada genangan-genangan air atau di sekitar rumah. Seperti itu. Lanjut. Berarti kalau musim hujan juga berpengaruh ini ya dok ya, buat demam berdarah itu meningkat gitu kasusnya. Kenapa? Maaf, kenapa? Ya, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, Basri. Oke. Ini dok, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dok yang kita tampung dari komen di IG nih dok. Ini langsung saya tanyain aja ya dok ya, saya bacain. Ya, ada silakan. dari @rachel Unimbang. Ini pertanyaannya, selain ke rumah sakit atau ke klinik, apa ada tanda spesifik untuk mengetahui bahwa anak atau orang sekitar terkena DBD? Atau misalnya bahwa anak atau orang sekitar terkena DBD bukan penyakit lain, misalnya tipes atau yang ciri-cirinya hampir sama gitu dok. Maksudnya mungkin ini perbedaannya kali ya dok ya. Oke. Apa ada tanda spesifik untuk mengetahui bahwa anak atau orang sekitar terkena DBD itu bukan penyakit lain? Oke. Nah, jadi ya betul. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, gejala dari penyakit DBD ini begitu tidak khas ya. Jadi orang yang sama-sama menderita DBD pun memiliki gejala yang beda-beda. Jadi biasanya yang menjadi batasan kita adalah ketika seseorang datang dengan demam di bawah dari 7 hari, maka yang harus kita pikirkan duluan adalah apakah ini DBD atau penyakit yang lain. Setelah itu kita akan menanyakan apakah
ada keluhan respirasi. Kalau misalkan tidak ada keluhan batuk pilek atau nyeri tenggorokan, berarti di kepala kita masih berpikir, oh ya, kemungkinan ini masih DBD ya, karena penyebab demamnya ini tidak jelas. Jadi DBD khasnya adalah demam yang tiba-tiba tinggi dan penyebabnya tidak jelas, tidak ada batuk, tidak ada diare, tidak ada sakit tenggorokan, atau mungkin tidak ada luka yang bisa kira-kira menyebabkan infeksi dan menyebabkan demam seperti itu. Dan lebih dari dan kurang dari 7 hari. Namun beberapa pasien biasanya datang dengan tanda-tanda perdarahan. Jadi biasanya yang menjadi pembeda juga adalah apakah orang ini datang dengan bintik merah atau pada saat dokter melakukan tes bendung, yaitu melakukan pengukuran tekanan darah, setelah itu menahan sekitar beberapa menit dan melihat apakah ada bintik perdarahan itu ternyata positif, maka kita sudah bisa mencurigai ini 80% sampai 90% ini adalah DBD. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan membedakannya dengan penyakit tipes misalnya. Nah, biasanya kalau tipes itu dia punya gejala khas sendiri. Tipes itu dia punya trias ya. Jadi yang pertama biasanya orangnya oleng, jadi tampak mengantuk. Yang kedua itu demamnya lebih dari 7 hari. Kalau DBD dia kurang dari 7 hari, tipes dia lebih dari 7 hari. Terus tipes itu biasanya dia lebih tinggi di sore menjelang malam hari. Kalau misalkan DBD dia tidak punya waktu, jadi dia bisa pagi tinggi, siang tinggi, malam tinggi, seperti itu. Terus tanda khas lainnya kalau tipes itu ada gangguan pencernaan, apakah dia diare atau mungkin karena justru konstipasi, tidak ada BAB dalam beberapa waktu, tidak ada BAB dalam beberapa hari. Itu khas dari tipes. Nah, itu pembedaannya dengan DBD. Nah, kalau misalkan ternyata ada keluhan demam di bawah 7 hari, maka sebaiknya orang tua membawa segera anaknya, ya, atau orang dewasa yang mengalami demam langsung ke klinik, biar kita lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik untuk menegakkan diagnosisnya. Seperti itu. Ada lagi? Berarti cukup jelas ya dok ya perbedaannya kalau kena penyakit DBD atau bukan itu. Oke dok, ini ada satu pertanyaan dari Mikaela_Ruby dok. Pertanyaannya, DBD apakah identik dengan bintik-bintik dok? Gimana tuh dok? Oh iya. Ya. Ini ada pertanyaannya, apa gejala DBD yang spesifik? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, gejalanya tidak begitu spesifik. Dia seperti penyakit infeksi virus biasa. Bisa ada flu dan pileknya juga di situ ternyata. Tetapi setelah kita telusuri ternyata dia DBD. Jadi itu sudah cukup bervariasi. Makin ke sini makin bervariasi gejala DBD ini. Nah, kalau ditanyakan tentang pertolongan pertamanya, maka nanti kita bahas di penata laksanaannya. Ya, jadi apa saja terapinya, terus kira-kira pencegahannya seperti apa, nanti kita jelaskan lagi. Ada lagi? Nah, ada lagi nih dok. Ini yang tadi komen di IG dok dari @riska_aprilia 10. Ini pertanyaannya, apa gejala DBD yang spesifik? Apa gejala DBD yang spesifik agar bisa membedakan biasa atau DBD atau pertolongan pertamanya? Pertolongan pertamanya gimana nih dok? Oke. Kita bahas langsung aja ya ke tata laksananya. Soalnya kayaknya sudah nggak sabar ini yang bertanya. Jadi kira-kira apa terapi dari DBD itu sendiri? Seperti infeksi virus pada umumnya, DBD itu pun sampai hari ini tidak punya obat, ya, nggak punya obat yang spesifik. Misalkan kalau misalkan orang punya tekanan darah tinggi, dia punya antihipertensi.
Mungkin kalau misalkan tipes, dia punya antibiotik yang khusus, yang mungkin sekitar antibiotiknya beda lah daripada infeksi bakteri yang lain. Nah, kalau DBD mirip dengan infeksi virus biasa, jadi dia tidak punya obat sampai sekarang. Tetapi yang bisa kita berikan adalah terapi simptomatik. Apabila pasien ini datang dengan keluhan demam, ya kita bisa berikan obat demam. Tapi kalau misalkan pasien ini datang dengan perburukan misalkan, dengan tanda-tanda perdarahan, maka yang menjadi penting adalah perbaikan cairan. Jadi sebenarnya tata laksana awal atau pertolongan darurat di rumah, kalau misalkan kita curiga anak kita atau keluarga kita terkena DBD, itu adalah menjaga intake cairannya. Kalau misalkan dewasa, ya kita edukasi agar dia minum 1,5 sampai 2 liter per hari. Dan itu dicukupi sampai 7 hari. Kan setelah 7 hari, DBD akan sembuh dengan sendirinya. Ya? Jadi demam ini akan sembuh dengan sendirinya setelah 7 hari. Tetapi kalau misalkan ternyata di rumah terjadi perburukan, intake cairannya tidak bagus, maka sebisa mungkin segera dibawa ke rumah sakit atau klinik yang memiliki fasilitas rawat inap. Seperti itu. Nah, kenapa harus masuk ke rumah sakit atau ke klinik yang punya fasilitas rawat inap? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan cuma ringan, kita cuma sampai di dengue fever. Tapi kalau misalkan lebih berat, kita jatuh pada kondisi demam berdarah dengue. Tapi kalau misalkan makin berat lagi, maka kita bisa jatuh pada kondisi dengue shock syndrome. Jadi infeksi virus dengue dengan gejala shock. Jadi tekanan darah turun, tangan dan kaki dingin, badan lemas. Nah, itu semua tanda-tanda yang dialami oleh penderita DBD yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Kenapa harus di rumah sakit? Yang pertama, karena di rumah sakit itu kita bisa monitoring, atau di klinik rawat inap kita bisa monitoring risiko perburukan. Kita bisa mengukur tanda vital seintens mungkin ya. Terus kita bisa pasang infus untuk menjaga asupan cairannya. Kalau misalkan pasiennya ternyata dengan intake makan yang tidak bagus, lemas, nah kita bisa berikan juga asupan makanan dari cairan infus seperti itu. Nah, kita juga bisa mengevaluasi hasil labnya. Jadi kita bisa periksa hematokrit, apakah hematokritnya makin naik atau menurun. Nah, semakin turun semakin bagus. Terus kita juga bisa mengontrol jumlah urin ya. Nah, yang kita tahu jumlah urin kita itu normalnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalkan kita punya berat badan 50 kilo, jadi ya setidaknya dalam 1 jam itu jumlah urin kita adalah 25 sampai 50 cc seperti itu. Nah, kalau misalkan itu turun, maka kemungkinan terjadi rembesan cairan darah di dalam organ perut kita ya, atau di organ-organ luar dari pembuluh darah. Terus kita juga bisa melakukan oksigen arterial. Jadi kalau teman-teman BAB-nya mungkin kehitaman, nah itu bisa saja karena ada perdarahan di saluran cerna atas ya, misalkan lambung dan sebagainya. Namun yang tidak menyenangkan, semua pasien itu gejalanya beda-beda. Bahkan ada yang datang tanpa gejala manifestasi perdarahan, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah kenapa ketika pasien datang ke klinik, beberapa fasilitas kesehatan itu yang mungkin minim tidak punya fasilitas untuk melakukan pemeriksaan darah, maka melakukan yang namanya Rampelli test ya. Jadi dilakukan pengukuran tekanan darah, setelah itu dibendung beberapa menit, dan setelah itu kita melihat apakah ada
uh, bintik-bintik perdarahan yang muncul setelah tes bendung tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi menarik juga pada kasus DBD adalah fase demam yang seperti pelana kuda. Jadi biasanya demam itu muncul di 3 hari pertama, setelah itu hilang mendadak di hari ke-4 sampai ke-5 dan mulai muncul kembali di hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah, ini yang justru berbahaya karena beberapa mungkin orang tua pasien merasa anaknya sudah membaik setelah demamnya hilang, padahal ternyata itu adalah fase kritis. Itu adalah fase di mana trombosit turun secara drastis dan justru demamnya menghilang, seperti itu. Nah, pada fase ini yang sangat kita takutkan adalah terjadinya dengue shock syndrome, ya. Jadi di mana permeabilitas atau lapisan pembuluh darah menjadi lebih longgar sehingga darah itu rembes keluar. Itulah kenapa penyakit ini kita sebut demam berdarah. Jadi perdarahannya tidak terlihat di luar, tetapi darah yang seharusnya tetap di dalam pembuluh darah rembes keluar. Nah, itulah kenapa pasien kadang tiba-tiba kondisinya drop. Nah, terus yang menarik juga karena pasien-pasien mungkin selama ini sudah banyak googling, browsing, membaca di internet, jadi mereka hanya fokus pada trombosit. Padahal sebenarnya yang penting pada kasus DBD bukan trombosit. Biasanya setiap kita mendapatkan pasien, khususnya di klinik Kusuma, ya, kita pasti melakukan pemeriksaan darah rutin. Nah, dari pemeriksaan darah rutin itu kita melihat HB, hematokrit, dan trombosit. Nah, yang paling penting di antara 3 ini adalah hematokrit, karena hematokrit ini memperlihatkan bagaimana konsentrasi darah di dalam pembuluh darah. Jadi seberapa banyak cairan dibandingkan sel darah yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, semakin tinggi hematokrit, maka semakin sedikit plasma atau cairan di dalam pembuluh darah. Maka itu bisa mengindikasikan bahwa telah terjadi rembesan pada darah. Darah dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah, seperti itu. Jadi sekali lagi, biasanya kebanyakan keluarga pasien atau masyarakat itu ribut soal trombosit sampai banyak mitos, ya, bahwa harus minum ini biar trombositnya naik dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di tanya jawab. Nah, terus virus dengue ini dia punya 4 jenis serotipe. Jadi ada serotipe 1, 2, 3, dan 4. Biasanya 1 dan 2 itu yang paling ganas. Nah, itulah kenapa orang yang sudah terkena demam berdarah atau dengue fever itu akan bisa terkena sampai lebih dari 1 kali karena ada jenis serotipe. Jadi mungkin ada 4 jenis serotipe. Jadi mungkin pas pertama dia terkena serotipe yang pertama, terus yang kedua dia terkena virus dengue yang serotipe kedua, seperti itu. Nah, yang menarik juga dari DBD adalah si Aedes aegypti-nya ini, ya. Jadi kalau kita bicara soal penyakit menular, yang kita bicarakan adalah agennya, host, dan environment-nya, jadi lingkungannya. Nah, di sini si host-nya itu adalah si nyamuknya, ya. Sedangkan yang ditularkan adalah manusia. Nah, lingkungannya, ya, nanti kita bicara soal lingkungannya seperti apa. Kita bicara soal si nyamuknya dulu. Nah, yang menarik di DBD adalah nyamuk yang bisa membawa virus dengue itu cuma Aedes aegypti. Jadi nyamuk yang sehari-hari kita lihat, yang bersiliweran, yang berbunyi keras itu, ya, itu kan dia jenis nyamuk yang culex, ya. Nah, itu tidak akan membawa virus dengue. Nah, yang menarik dari si nyamuk ini, yang menggigit itu cuma betina,
Terus biasanya dia suka hidup di air yang jernih. Jadi dia justru tidak suka air yang kotor. Itulah kenapa kalau misalkan ibu-ibu di rumah mungkin punya vas bunga, sebisa mungkin untuk mengganti airnya sesering mungkin. Atau mungkin ya nanti kita bahas soal pencegahannya, karena itu ada kaitannya sama 3M Plus itu. Terus ciri khas dari nyamuk ini, dia warnanya coklat kehitaman, kira-kira ukurannya 3-4 cm, terus di sisiknya dia garis putih keperakan, jadi lebih perak dia. Terus punggungnya biasanya ada dua garis vertikal kiri dan kanan yang sejajar. Nah itu biasa ciri-ciri ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Nah dia itu sukanya hidup di tempat yang sejuk dan lembab, terus bertelur di air jernih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dia justru tidak suka air yang kotor. Nah itulah kenapa kalau misalkan kita di Indonesia ini kan rata-rata WC kita itu punya bak ya, sebisa mungkin itu punya penutup, karena kalau misalnya kita jarang pakai atau mungkin jarang kuras, maka itu adalah tempat yang sangat nyaman untuk nyamuk ini berkembang biak di situ, menitipkan telurnya di situ dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nah nyamuk dewasa ini umurnya biasanya sampai 10 hari. Setelah 10 hari dia akan mati. Tapi masalahnya si nyamuk yang mati ini meninggalkan telur ribuan ya. Jadi ratusan bahkan ribuan telur. Jadi membuat generasi baru dari Aedes aegypti ini. Nah, terus jarak terbangnya adalah 100 meter. Itulah kenapa ketika kita memeriksa pasien dengan demam di bawah dari 7 hari, biasanya kita tanyakan apakah di sekitar rumah dia di jarak radius 100 meter ada yang terkena DBD. Kalau misalkan itu ada, maka itu juga menjadi satu data yang bermakna untuk menegakkan diagnosis dari demam berdarah dengue. Terus yang khas lagi dari nyamuk ini, dia itu justru munculnya di pagi hari. Jadi di sekitar jam 6 sampai jam 9. Jadi ini sebenarnya maknanya adalah sebisa mungkin kita bangun di jam segitu ya. Jadi jangan tidur di jam segitu. Karena justru nyamuk ini keluar di jam segitu. Kenapa? Karena di saat itu cuaca lagi sejuk-sejuknya. Nah, setelah itu lewat dari jam 9 biasanya nyamuknya akan menghilang karena mulai panas. Nah, setelah itu sore jam 3 sampai menuju jam 5 atau maghrib, nah itu mulai muncul lagi nyamuknya. Nah, itu juga yang khas dari nyamuk ini. Oke, mungkin itu dulu pengantarnya. Bisa dilanjutkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Berarti nyamuk ini lebih suka di tempat yang sejuk seperti itu ya dok ya? Iya. Dan suka di tempat yang air yang bersih seperti itu. Ya betul. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi misalkan di masa sekarang ya, jadi di hampir seluruh Indonesia ini kan lagi musim hujan. Nah, kalau misalkan musim hujan, terus ada cekungan tanah di sekitar rumah, itu kan bisa menimbulkan genangan. Nah, genangannya itu biasanya jernih dia. Nah, itu pun bisa menjadi tempat yang sangat empuk lah untuk si nyamuk ini berkembang biak di situ. Atau mungkin ibu-ibu yang selama pandemi suka memelihara bunga, biasanya rata-rata ibu-ibu itu menyimpan piring di bawah pot bunganya. Nah, piring itu katanya untuk biar tetap dapat air ya si bunga ini. Tapi biasanya ada genangan yang jernih di situ. Nah, itu pun bisa menjadi lingkungan yang sangat baik untuk nyamuk ini berkembang biak. Jadi sebisa mungkin di rumah jangan ada genangan-genangan air atau di sekitar rumah. Seperti itu. Lanjut. Berarti
kalau musim hujan juga berpengaruh ini ya dok ya, buat demam berdarah itu meningkat gitu kasusnya. Kenapa? Maaf, kenapa? Ya, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, Basri. Oke. Ini dok, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dok yang kita tampung dari komen di IG nih dok. Ini langsung saya tanyain aja ya dok ya, saya bacain. Ya, Ada silakan. dari @rachel Lumimbang. Ini pertanyaannya, selain ke rumah sakit atau ke klinik, apa ada tanda spesifik untuk mengetahui bahwa anak atau orang sekitar terkena DBD? Atau misalnya bahwa anak atau orang sekitar terkena DBD bukan penyakit lain, misalnya tipes atau yang ciri-cirinya hampir sama gitu dok. Maksudnya mungkin ini perbedaannya kali ya dok ya. Oke. Apa ada tanda spesifik untuk mengetahui bahwa anak atau orang sekitar terkena DBD itu bukan penyakit lain? Oke. Nah, jadi ya betul. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, gejala dari penyakit DBD ini begitu tidak khas ya. Jadi orang yang sama-sama menderita DBD pun memiliki gejala yang beda-beda. Jadi biasanya yang menjadi batasan kita adalah ketika seseorang datang dengan demam di bawah dari 7 hari, maka yang harus kita pikirkan duluan adalah apakah ini DBD atau penyakit yang lain. Setelah itu kita akan menanyakan apakah ada keluhan respirasi. Kalau misalkan tidak ada keluhan batuk pilek atau nyeri tenggorokan, berarti di kepala kita masih berpikir, oh ya, kemungkinan ini masih DBD ya, karena penyebab demamnya ini tidak jelas. Jadi DBD khasnya adalah demam yang tiba-tiba tinggi dan penyebabnya tidak jelas, tidak ada batuk, tidak ada diare, tidak ada sakit tenggorokan, atau mungkin tidak ada luka yang bisa kira-kira menyebabkan infeksi dan menyebabkan demam seperti itu, dan kurang dari 7 hari. Namun beberapa pasien biasanya datang dengan tanda-tanda perdarahan. Jadi biasanya yang menjadi pembeda juga adalah apakah orang ini datang dengan bintik merah, atau pada saat dokter melakukan tes bendung, yaitu melakukan pengukuran tekanan darah, setelah itu menahan sekitar beberapa menit dan melihat apakah ada bintik perdarahan itu ternyata positif, maka kita sudah bisa mencurigai ini 80% sampai 90% ini adalah DBD. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan membedakannya dengan penyakit tipes misalnya. Nah, biasanya kalau tipes itu dia punya gejala khas sendiri. Tipes itu dia punya trias ya. Jadi yang pertama biasanya orangnya oleng, jadi tampak mengantuk. Yang kedua itu demamnya lebih dari 7 hari. Kalau DBD dia kurang dari 7 hari, tipes dia lebih dari 7 hari. Terus tipes itu biasanya dia lebih tinggi di sore menjelang malam hari. Kalau misalkan DBD dia tidak punya waktu, jadi dia bisa pagi tinggi, siang tinggi, malam tinggi, seperti itu. Terus tanda khas lainnya kalau tipes itu ada gangguan pencernaan, apakah dia diare atau mungkin karena justru konstipasi, tidak ada BAB dalam beberapa waktu, tidak ada BAB dalam beberapa hari. Itu khas dari tipes. Nah, itu pembedaannya dengan DBD. Nah, kalau misalkan ternyata ada keluhan demam di bawah 7 hari, maka sebaiknya orang tua membawa segera anaknya ya, atau orang dewasa yang mengalami demam langsung ke klinik biar kita lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik untuk menegakkan diagnosisnya. Seperti itu. Ada lagi? Berarti cukup jelas ya dok ya perbedaannya kalau kena penyakit DBD atau bukan itu. Oke dok, ini ada satu pertanyaan
pertanyaan dari Mikaela_Ruby, dok. Pertanyaannya, DBD apakah identik dengan bintik-bintik, dok? Gimana tuh, dok? Oh iya. Ya. Ini ada pertanyaannya, apa gejala DBD yang spesifik? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, gejalanya tidak begitu spesifik. Dia seperti penyakit infeksi virus biasa. Bisa ada flu dan pileknya juga di situ ternyata. Tetapi setelah kita telusuri ternyata dia DBD. Jadi itu sudah cukup bervariasi. Makin kesini makin bervariasi gejala DBD ini. Nah, kalau ditanyakan tentang pertolongan pertamanya, maka nanti kita bahas di penata laksanaannya. Ya, jadi apa saja terapinya, terus kira-kira pencegahannya seperti apa, nanti kita jelaskan di akhir. Ada lagi? Nah, ada lagi nih, dok. Ini yang tadi komen di IG, dok, dari @riska_aprilia 10. Ini pertanyaannya, apa gejala DBD yang spesifik? Apa gejala DBD yang spesifik agar bisa membedakan biasa atau DBD atau pertolongan pertamanya? Pertolongan pertamanya gimana nih, dok? Oke. Kita bahas langsung aja ya ke tata laksananya. Soalnya kayaknya sudah nggak sabar ini yang bertanya. Jadi kira-kira apa terapi dari DBD itu sendiri? Seperti infeksi virus pada umumnya, DBD itu pun sampai hari ini tidak punya obat, ya, nggak punya obat yang spesifik. Misalkan kalau misalkan orang punya tekanan darah tinggi, dia punya antihipertensi. Mungkin kalau misalkan tipes, dia punya antibiotik yang khusus, yang mungkin sekitar antibiotiknya beda lah daripada infeksi bakteri yang lain. Nah, kalau DBD mirip dengan infeksi virus biasa, jadi dia tidak punya obat sampai sekarang. Tetapi yang bisa kita berikan adalah terapi simptomatik. Apabila pasien ini datang dengan keluhan demam, ya kita bisa berikan obat demam. Tapi kalau misalkan pasien ini datang dengan perburukan, misalkan dengan tanda-tanda perdarahan, maka yang menjadi penting adalah perbaikan cairan. Jadi sebenarnya tata laksana awal atau pertolongan darurat di rumah, kalau misalkan kita curiga anak kita atau keluarga kita terkena DBD, itu adalah menjaga intake cairannya. Kalau misalkan dewasa, ya kita edukasi agar dia minum 1,5 sampai 2 liter per hari. Dan itu dicukupi sampai 7 hari. Kan setelah 7 hari, DBD akan sembuh dengan sendirinya. Ya? Jadi demam ini akan sembuh dengan sendirinya setelah 7 hari. Tetapi kalau misalkan ternyata di rumah terjadi perburukan, intake cairannya tidak bagus, maka sebisa mungkin segera dibawa ke rumah sakit atau klinik yang memiliki fasilitas rawat inap. Seperti itu. Nah, kenapa harus masuk ke rumah sakit atau ke klinik yang punya fasilitas rawat inap? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan cuma ringan, kita cuma sampai di dengue fever. Tapi kalau misalkan lebih berat, kita jatuh pada kondisi demam berdarah dengue. Tapi kalau misalkan makin berat lagi, maka kita bisa jatuh pada kondisi dengue shock syndrome. Jadi infeksi virus dengue dengan gejala shock. Jadi tekanan darah turun, tangan dan kaki dingin, badan lemas. Nah, itu semua tanda-tanda yang dialami oleh penderita DBD yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Kenapa harus di rumah sakit? Yang pertama, karena di rumah sakit itu kita bisa monitoring, atau di klinik rawat inap kita bisa monitoring risiko perburukan. Kita bisa mengukur tanda vital seintens mungkin, ya. Terus kita bisa pasang infus untuk menjaga asupan cairannya. Kalau misalkan pasiennya ternyata dengan intake
makan yang tidak bagus, lemas, nah kita bisa berikan juga asupan makanan dari cairan infus seperti itu. Nah, kita juga bisa mengevaluasi hasil labnya. Jadi kita bisa periksa hematokrit, apakah hematokritnya makin naik atau menurun. Nah, semakin turun semakin bagus. Terus kita juga bisa mengontrol jumlah urin ya. Nah, yang kita tahu jumlah urin kita itu normalnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalkan kita punya berat badan 50 kilo, jadi ya setidaknya dalam 1 jam itu jumlah urin kita adalah 25 sampai 50 cc seperti itu. Nah, kalau misalkan itu turun, maka kemungkinan terjadi rembesan cairan darah di dalam organ perut kita, ya, atau di organ-organ luar dari pembuluh darah. Terus kita juga bisa melakukan oksigen arterial. Jadi kalau teman Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala teknis. Oke. Halo dok, Ya. mati dok ini live-nya. Oke, siap. Berarti kita sudah cukup panjangnya. Tadi kayaknya ada yang bertanya juga di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang terlewat, silakan bertanya lagi. Iya, di sini komennya udah hilang nih gara-gara. Ya. Dok, ke pertanyaan berikutnya atau bagaimana dok? Saya lanjut dulu ya. Yang soal kapan pasien DBD ini perlu perawatan di rumah sakit. Atau mungkin kenapa harus di rumah sakit? Karena ini juga ya cukup antara senang dan sedih ya. Kalau keluarga pasien sekarang itu rata-rata ingin merawat keluarganya di rumah karena dia sudah bisa googling dan sebagainya. Tetapi kenapa sih harus di rumah sakit atau di klinik yang punya rawat inap yang lengkap ya? Jadi yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena di situ kita bisa melakukan monitoring risiko perburukan. Kita bisa melakukan kontrol tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu, tanda vital ya. Terus kesadaran dari pasien. Terus kalau misalkan intake cairannya tidak bagus, kita bisa pasang infus. Terus kalau misalkan intake makannya juga tidak bagus, kita bisa berikan vitamin mungkin ya, atau mungkin kita berikan cairan yang memiliki kandungan gula seperti itu. Walaupun sebenarnya pada kasus DBD itu kita berikan terapi seminimal mungkin, karena kalau kita bebani dengan banyak obat itu kerja liver atau kerja hati itu makin meningkat. Nah itu yang kita tidak mau. Selain itu, kalau misalkan pasien dirawat, itu kita bisa evaluasi hematokritnya ya. Jadi semakin turun hematokrit, semakin bagus kondisinya. Semakin bagus jumlah urinnya, semakin bagus kondisi pasiennya. Jadi saya ulang kembali, jumlah urin normal adalah 0 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan kita punya berat badan 50 kilo, maka setidaknya kita harus memproduksi urin 25 sampai 50 cc per jam ya, seperti itu. Nah, itu nanti kita ukur seberapa banyak urin yang keluar dari si pasien ini. Nah, selain itu kita bisa mengukur tekanan oksigen arterial. Nah, jadi kita bisa melakukan saturasi oksigen yang kita target ya di atas 95%. Terus pertanyaannya, kapan pasien DBD yang dirawat inap itu harus sudah bisa pulang ya? Kapan bisa dipulangkan? Nah, yang pertama, bebas demam selama 24 jam tanpa obat. Jadi demamnya hilang selama 24 jam tanpa obat. Terus kita lihat kondisi pasien, apakah pasien ini sudah mengalami perbaikan. Perbaikannya dari mana? Ya kita lihat dari tekanan darahnya, apakah sudah normal, nadinya apakah sudah bagus ya.
Kalau misalkan dewasa nadinya 60 sampai 100 kali per menit. Terus pernafasannya apakah sudah cukup stabil, ya. Terus yang terakhir adalah suhunya. Suhunya kan tadi sudah kita jelaskan ya, sudah ada bebas demam dalam 24 jam tanpa obat, ya kita sudah bisa jadikan indikasi untuk memulangkan pasien. Jumlah urinnya mulai normal, mungkin pas masuk urinnya sedikit sekali, tidak sampai 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan dia. Kalau misalkan urin ini sudah mulai normal, maka ini pun sudah menjadi indikasi untuk memulangkan si pasien. Nah, yang terakhir adalah melihat trombositnya. Jadi, kalau kita ingin melihat tingkat keparahan dari infeksi DBD, itu kita melihat hematokrit, ya, atau melihat seberapa berat infeksi yang dia alami atau demam berdarah dengue yang dia alami, itu kita lihat dari hematokrit. Tetapi kalau kita ingin memulangkan pasien, patokan kita adalah trombosit. Nah, kalau misalkan trombositnya minimal 50.000, apalagi jika trennya selalu naik. Jadi pasien yang dirawat itu dia diukur HB, hematokrit dan trombositnya itu tiap hari. Bahkan pada kondisi yang lebih berat biasanya per 6 jam atau bahkan per 8 jam. Nah, kalau misalkan trombositnya trennya sudah mulai naik terus, maka itu sudah bisa dipulangkan. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan teknis lagi nih. Langsung saya undang aja dokter awal kembali ya teman-teman. Oke, halo. Mohon maaf, terus kembali ya dok ya. Kita langsung lanjut aja dok. Ini ada pertanyaan lagi yang komen di IG. Sebentar dok. Pertanyaannya dari @ayufebrianti_. Pertanyaannya, adakah vaksin untuk mencegah DBD dok? Gimana nih dok? Ada vaksinnya nggak nih dok? Ya. DBD. Sebelumnya kita sapa Dr. Amirullah ya. Halo Dr. Amirullah. Ya, jadi mengenai vaksin demam berdarah, sebenarnya beberapa tahun belakangan itu mulai muncul ya. Ada yang namanya Dengvaxia atau vaksin CYD TDV seperti itu. Tapi nah, vaksin ini dia sudah mengandung 4 serotipe langsung. Jadi serotipe 1, 2, 3 dan 4. Tetapi pertanyaannya kemudian apakah vaksin ini penting untuk dilakukan, sementara pencegahannya itu cukup murah. Ngapain kita harus vaksin kalau pencegahannya murah ya? Kalau kita bicara vaksin, produksinya sudah berapa? Butuh biaya yang lebih banyak ya. Jadi kita rasa vaksin itu tidak begitu efektif. Jadi lebih penting mencegah dengan cara yang murah seperti 3M+. Nah, itu nanti kita akan bahas di akhir live nanti. Jadi kalau bertanya soal vaksin ada. Jadi vaksinnya itu CYD TDV. Jadi nama dagangnya Dengvaxia vaksinnya. Itu vaksinnya kita dapetinnya ada di gampang dicari atau gimana? Sepertinya cukup susah ya. Jadi ini jarang ada. Cuma beberapa vaksin ini baru saja punya izin edar di beberapa negara yang endemis demam berdarah. Jadi sama dengan vaksin COVID atau vaksin penyakit yang disebabkan oleh virus yang lainnya, itu biasanya diberikan dalam 3 dosis. Terus jarak penyuntikannya biasanya 4 hingga 6 bulan.
tapi jarang kita lakukan. Mending kita melakukan pencegahan yang murah saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi nih dok, ada pertanyaan menarik. Benarkah jambu merah dan madu bisa diberikan kepada pasien DBD untuk menaikkan trombosit? Ini pertanyaan dari Edlinda. Nah, ini dia. Jadi, kalau pertanyaannya adalah apakah jambu merah atau madu itu bisa menaikkan trombosit? Ya, saya bisa jawab itu tidak betul ya. Tetapi kalau misalkan jambu merah dan madu itu bisa memberikan efek perbaikan pada pasien yang dirawat dengan demam berdarah dengue, itu mungkin saja karena jambu merah ini dia kaya akan vitamin, jadi dia kaya polifenol. Nah, polifenol ini bisa menyebabkan imunitas itu meningkat. Jadi bisa saja meningkatkan kolagen. Nah, apabila kolagen itu meningkat, permeabilitas yang saya jelaskan tadi, jadi pembuluh darah yang lebih renggang, gampang bocor, sehingga darah rembes keluar itu bisa terbarrier. Jadi tertamballah ceritanya. Nah, kalau misalkan itu tertambal, maka kebocorannya menurun, hematokrit juga turun ya. Jadi akan menyebabkan perbaikan pada pasien ini. Tapi kalau misalkan memperbaiki trombosit ya tidak, karena ini tidak mengintervensi si virusnya langsung, sedangkan penurunan trombosit itu karena infeksi dari virusnya yang menginvasi ke sumsum tulang, sehingga sel darah pembeku atau trombosit itu produksinya menurun atau tertekan, terdepresi seperti itu. Dok, boleh satu lagi nggak dok? Ini ada yang komen nih dok. Boleh. Pertanyaannya dari Medina Riana. Dok, saya mau bertanya, apabila ibu hamil terkena DBD, apa ada pengaruh terhadap janin di dalam kandungan, dan kira-kira bagaimana penanganan pertamanya? Oke, nah tadi saya sempat membaca jurnal ya. Jadi jurnal dan juga dirilis dari situs internasional CDC itu menyatakan bahwa infeksi virus dengue itu bisa menular melalui plasenta. Jadi menular ke janin ya, janin selama proses kehamilannya atau bahkan pada saat persalinan. Nah, apabila si ibu hamil ini mengalami infeksi virus dengue, maka yang bisa terjadi adalah banyak hal ya. Jadi yang pertama bisa sampai yang paling fatal adalah kematian pada janin. Terus bisa saja si bayi nanti lahirnya dengan berat badan lahir rendah. Terus yang terakhir bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Itu sih yang terbaru ya. Mungkin update lama tapi di-update kembali oleh situs CDC ini dan beberapa jurnal. Oke, berarti cukup beresiko juga nih ya dok, Iya. DBD ini untuk ibu hamil. Betul, itu yang menyebabkan beberapa pasien cerita dia ke fasilitas kesehatan, terus pada saat dirawat si ibu hamil ini diberikan kelambu ya. Itu juga sebagai pencegahan untuk ibu hamil karena ternyata dampaknya cukup signifikan dan dampaknya cukup berat ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Udah cukup dok untuk pertanyaan kali ini. Mungkin dari dokter ada tambahan lagi? Nah, tambahannya mungkin ke pencegahan ya, sesuai tema kita. Jadi dari tadi kita bahas DBD tapi temanya belum tersentuh. Jadi 3M yang harus kita selalu ingat, bukan cuma menjaga jarak, memakai masker ya, atau mencuci tangan seperti pandemi saat ini, tapi kita juga
jangan lengah karena kita punya penyakit lain yang dari dulu cukup serius juga dampaknya. Nah, 3M ini yang pertama menguras, ya, menguras bak-bak mandi yang kita punya. Terus mungkin kalau teman-teman di rumah hobi punya vas bunga yang betul-betul diisi air yang jernih, nah itu bisa menjadi tempat berkembang biak si nyamuk. Nah itu juga harus kita bersihkan sesering mungkin. Atau mungkin orang ibu-ibu yang menaruh piring ya di bawah pot-pot bunga, apalagi sekarang di masa pandemi rata-rata banyak yang pelihara bunga ya. Nah itu harus dikuras terus airnya, jangan sampai itu menggenang dan akhirnya menjadi tempat yang empuk untuk si nyamuk ini berkembang biak. Seperti itu. Nah setelah itu kita menutup penampungan air yang kita punya. Karena kita di Indonesia ini rata-rata punya bak mandi atau kita sering menampung air ya, apalagi kalau kita di Batu Kajang ini yang mungkin kadang krisis air, apalagi di klinik ini, ya kita harus tutup penampungan air kita karena itu pun bisa menjadi tempat yang diincar sama si nyamuk ini. Terus mendaur ulang. Nah, rata-rata sih ini mendaur ulangnya harus betul ya. Jadi kalau misalkan kita selama ini punya barang bekas jarak sedikit-sedikit kita tampung, nggak mau dibuang. Nah itu biasanya kita letakkan begitu saja dan akhirnya menjadi genangan air. Nah itu pun bisa menjadi tempat yang empuk untuk si nyamuk ini menyimpan telurnya di situ dan berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Walaupun tadi datanya adalah nyamuk ini umurnya cuma 1 sampai 10 hari, tapi si nyamuk yang mati dalam 10 hari, tapi nyamuk yang mati dalam 10 hari itu meninggalkan telur ratusan sampai ribuan. Nah, itu yang kita tidak mau seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng atau botol-botol itu sebaiknya kita kubur ya. Jadi mengubur barang-barang bekas seperti itu. Terus plusnya itu apa? Nah, plusnya itu beraneka ragam. Jadi semakin ke sini plusnya itu semakin banyak. Mungkin dulu kita masih dapat bubuk abate yang dibagi di rumah-rumah ya dari puskesmas. Nah, itu kita berikan ke sumur, kita tuang ke dalam sumur biar tidak ada jentik di situ. Nah, mungkin dulu kita pakai kelambu. Nah, itu mungkin bisa kita pakai kembali ya. Atau mungkin kita pakai kebiasaan dari orang tua dulu. Orang-orang tua dulu kan kalau misalkan pagi sebelum pergi ke sekolah, anak-anaknya itu diolesi minyak kayu putih atau mungkin lotion. Nah, itu kan tidak disukai sama si nyamuk ini. Nah, itu kita bisa pakai kembali ya. Terus plus yang lainnya mungkin teman-teman yang suka memelihara ikan. Nah, ikan ini juga kita ketahui dia suka makan jentik ya, beberapa ikan seperti ikan sepat dan sebagainya itu kan bisa makan ikan itu. Terus menanam tanaman yang pengusir nyamuk seperti daun serai atau mungkin lavender ya, yang seperti itu. Atau mungkin kalian bisa kalau yang lagi modern sekarang kita pakai diffuser ya. Jadi kita bisa beli yang lavender misalnya. Itu kan lebih enak diciumnya ya daripada kita pakai anti nyamuk yang yang semprot itu kan pestisida. Nah itu tidak bagus untuk saluran nafas kita. Terus nyamuk ini tadi kita pelajari dia suka tempat yang sejuk, jadi yang agak gelap. Nah sebisa mungkin tiap hari di pagi hari di pukul 6 sampai jam 10 itu di mana nyamuk itu keluar kita buka jendela, jadi biarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Nah, dengan begitu si nyamuk bakalan tidak suka di situ. Terus kita atur isi rumah. Jadi kalau misalkan selama ini kita sering gantung pakaian, nah sebisa mungkin itu kita hindari karena itu bisa menjadi titik-titik si nyamuk ini bersembunyi di situ ya. Nah, terus yang terakhir kita pahami karakter vektornya si nyamuk Aedes aegypti-nya.
Jadi kalau kita tahu, oh dia biasanya muncul di pagi dan sore hari, ya sebisa mungkin di masa-masa itu ya kita uh, bersih-bersih ya. Jadi uh, kita bangunlah, olahraga lah di jam segitu biar kita terhindar juga dari si gigitan nyamuk ini. Terus yang terakhir, mungkin tidak ada yang tanyakan ya, apakah fogging itu efektif? Nah, kalau fogging sih sebenarnya cukup efektif apabila memang terjadi lonjakan kasus. Tapi kalau misalkan sebagai pencegahan itu tidak, karena fogging ini hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, sedangkan si telur-telurnya ini tidak mati. Jadi sama saja kita fogging hari ini, besok nyamuk yang baru sudah terlahir seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke. Terus ada lagi dok? Mungkin cukup Ya. Atau masih ada tambahan? Cukup lah mungkin. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya kita bisa di live selanjutnya dengan pemateri yang berbeda mungkin. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya tentang topik kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman di IGA Live juga bisa mendapatkan manfaatnya dari IGA Live kita pada malam hari ini. Dan nanti untuk pemenang dari pertanyaan menariknya nanti akan kami umumkan di IG story kita ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk malam ini. Terima kasih Dokter Awal, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam.